Film bertema olahraga menjadi salah satu genre tontonan yang seru buat ditonton. Selain kisahnya yang inspiratif, film bertema olahraga juga bakal asik ditonton kapan saja. Makanya selalu aja ada tiap tahunnya rumah-rumah produksi mengangkat kisah seorang atlet atau sebagiannya menjadi sebuah film. Nah, kali ini kita bakal ngasih kalian 10 film bertema olahraga yang menginspirasi buat nemenin liburan kamu. This is my younger brother. Taught him everything he knows. You don't want to see where this fight is headed. Burn all over. Burn. After I win, I'm gonna start making good money. Film pertama The Fighter 2010. The Fighter merupakan film biografi kakak beradik petinju profesional dari perkampungan miskin di Boston yang diarahkan oleh saudara David O. Russell. Film yang berdurasi sekitar 116 menit ini dibintangi oleh aktor-aktor ternama Hollywood seperti Mark Wahlberg, Christian Bale, dan Amy Adams. Film ini rilis pada tanggal 17 Desember tahun 2010 dan mendapatkan penghasilan sebesar 129,2 juta US dollar. The Fighter sendiri banjir nominasi di ajang Oscar, mendapatkan 7 nominasi dan memenangkan 2 di antaranya pada kategori Best Supporting Actor dan Best Supporting Actress. The Fighter menceritakan tentang kisah nyata dari Mickey Ward, seseorang yang pengen menjadi petinju profesional. Dia dibantu sama kakaknya yang bernama Dickie Eggland yang menjadi pelatihnya. Dickie sendiri dulunya adalah seorang petinju yang bahkan sempat bertanding dengan petinju terkenal bernama Sugar Ray Leonard. Tapi sayangnya karir Dickie ini hancur akibat narkoba dan makanya dia berusaha menjadikan sang adik sebagai juara untuk sebuah impiannya dulu. The Fighter menjadi film yang cukup menghibur. Secara pendalaman karakter, film ini bisa mengemasnya dengan baik dan punya konflik yang terbangun antara karakter pun cukup bisa mengikat secara emosi. Dan tentu aja yang terbaik dari film ini adalah para pemerannya yang menampilkan akting yang sangat baik. This is your time. You'll make it wide. Out there is the perfect lap. I think so. Most people can't. Selanjutnya, Ford v Ferrari 2019. Selanjutnya ini adalah film Ford v Ferrari yang dirilis pada tahun 2019 lalu. Dalam film ini juga ada Christian Bale, tapi kali ini dia nggak berduet dengan Mark Wahlberg, tapi dengan Matt Damon. Selain duo aktor utama tadi, ada juga aktor-aktris pendukung terkenal lainnya, yakni John Brental, Catriona Balfe, dan Noah Jupe. Film ini yang mendapatkan pendapatan sebesar 225,5 juta US dollar digarap oleh sutradara James Mangold. Ford v Ferrari ini merupakan film biopik yang kisahnya diangkat dari kisah nyata, persaingan antara dua pemilik distributor mobil merek terkenal yaitu Ford dan Enzo Ferrari. Kisah nyata persaingan di sebuah balapan selama 24 jam di Le Mans, Prancis ini berpusat pada hubungan dua tokoh utama yaitu Carroll Shelby sebagai seorang mantan pembalap dan Ken Miles sebagai seorang montir yang juga pembalap handal. Keduanya bersama di bawah naungan Ford dan mencoba untuk merakit sebuah mobil balap yang bisa menandingi kesuksesan Ferrari. Ford v Ferrari ini menjadi tontonan yang super lengkap dari segi cerita, karakter dan sinematografi semuanya mumpuni. Sutradara James Mangold ini berhasil memberikan kita kisah action dan drama yang gak ngebosenin, plotnya yang solid serta sajian sinematografi yang memuaskan mata. Jelas kalau film ini menjadi salah satu yang terbaik di tahun 2019. Performa akting dari Christian Bale juga udah gak bisa diragukan lagi. Sekali lagi dia begitu totalitas memberikan kita karakter, aksen dan body shape yang benar-benar mirip dengan Ken Miles. Duetnya dengan Matt Damon juga begitu sangat apik. You ready? I was born ready, Mr. Shelby. Teams, and there are poor teams, and then there's us. That's $1, man. Find players with the money that we do have. Not an ugly girlfriend. Selanjutnya Moneyball 2011. Moneyball merupakan film sport drama yang diadaptasi dari buku berjudul Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game yang ditulis oleh Michael Lewis di tahun 2003. Film ini diarahkan oleh saudara Bennett Miller dan naskahnya ditulis oleh Aaron Sorkin dan Stephen Zeylan. Moneyball ini berdurasi sekitar 133 menit dibintangi oleh para aktor-aktor Hollywood berkelas, yakni Brad Pitt, Jonah Hill, dan Philip Seymour Hoffman. Diangkat dari kisah nyata, Moneyball memfokuskan kisahnya pada karakter manajer tim bisbol Oakland Athletic yaitu Billy Beane yang lagi ditimpa masalah banyak. Mulai dari timnya yang lost streak, finansial klub yang hampir bangkrut, serta nama baik klub yang semakin memburuk.
Punya ciri khas panduan klasik inspiratif ala film-film bertemakan olahraga dengan hitungan statistika. Moneyball ini mampu mencuri perhatian para penontonnya walaupun terkesan berjalan dengan ritme yang cukup lamban pada beberapa bagian. Sutradara Bennett Mailer juga mampu mengangkat potensi akting dari para aktor-aktornya. We'll change the game. This better work. I'm just kidding. Look, you seem like a nice girl. Can I give you some advice? I'd appreciate that. Okay. Selanjutnya Million Dollar Baby 2004. Millions Dollar Baby merupakan film bertema tinju yang disutradarai, diproduseri dan juga dibintangi oleh Clint Eastwood. Film ini diadaptasi dari cerita pendek berjudul Rob Burns, Stories from the Corner karya Toll di tahun 2000. Selain Clint Eastwood, film ini juga dibintangi oleh Hilary Swank, Morgan Freeman dan Jay Baruchel. Million Dollar Baby juga punya kualitas tinggi yang mendapatkan banyak sambutan positif dengan raihan paling bergengsinya mendapatkan 7 nominasi Academy Awards dan menang di 4 kategorinya. Termasuk yang paling tinggi adalah Best Picture. Berkisah tentang Maggie, seorang pelayan restoran yang menjadi petinju amatir yang dilatih oleh Frankie, seorang pelatih tinju. Awalnya Frankie sempat menolak, tapi akhirnya luluh sama kegigihan dari Maggie. Frankie pun mengantarkan Maggie ke ring tinju profesional wanita. Tapi sayangnya nasib Maggie ini masih harus terombang-ambing antara drama kehidupan pribadinya dan perjuangannya untuk dapat bertahan di ring tinju. Walaupun kayak gitu, hubungannya yang membaik dengan Frankie bikin Maggie merasa memiliki sosok ayah dan pelindung. Million Dollar Baby menjadi tontonan inspiratif buat kamu yang butuh motivasi buat mencapai impian. Filmnya juga sederhana tapi sangat menyentuh. Ini tentu aja berkat arahan dari Clint Eastwood dan akting maksimal dari para pemerannya. Endingnya juga berhasil dieksekusi dengan sangat baik. I think I did all right. Ago in this sacred temple and mastered the power of an art. Now they've lost their way. Still have and apply it to a. Selanjutnya Shaolin Soccer 2001. Shaolin Soccer merupakan film action komedi bertemakan olahraga asal Hong Kong yang disutradarai oleh Stephen Chow yang juga menjadi aktor utamanya. Selain Stephen Chow ada juga aktor pemeran pendukung lainnya seperti Zhao Wei, Eng Mat Nat, Kai Men Tin, dan Denny Chan Kokan. Film ini jelas termasuk ke dalam sukses besar dalam industri perfilman Hong Kong dan menjadi salah satu film Hong Kong dengan rekor penjualan terlaris sepanjang masa. Shaolin Soccer bercerita tentang seorang mantan biksu Shaolin yang menyatukan kembali 5 saudara laki-lakinya. Setahun setelah kematian tuannya, untuk menerapkan keterampilan seni bela diri manusia super mereka dalam bermain sepak bola dan membawa Shaolin Kungfu ke masyarakat. Shaolin Soccer menjadi salah satu film legenda yang wajib untuk ditonton, terutama konsep unik mengombinasikan kungfu dan sepak bola. Shaolin Soccer juga sukses menghadirkan banyak aksi komedi yang lucu dan kocak, serta menampilkan aksi-aksi sepak bola yang tidak masuk akal namun tetap seru untuk ditonton. Shaolin Soccer. I'm not cutting, I'm just asking. Let me tell you something. How can I help you? Oh, he was first. You're right. Excuse me? You're right? Selanjutnya The Blind Side 2009. The Blind Side merupakan film sport drama ini diarahkan dan ditulis juga oleh sutradara John Lee Hancock yang diadaptasi dari buku berjudul The Blind Side: Evolution of a Game karya Michael Lewis yang rilis pada tahun 2006 lalu. Film yang dirilis pada tahun 2009 ini sukses secara pendapatan dengan raihan sebesar lebih dari 300 juta US dollar dengan budget yang hanya sekitar 29 juta US dollar. Di Academy Awards, The Blind Side mendapatkan 2 nominasi dan memenangkan 1 kategori yaitu The Best Actress. The Blind Side ini menceritakan kisah nyata seorang pemuda berkulit hitam bernama Michael O'Hare yang berjuang untuk meraih kesuksesan di dunia American football. Dalam perjalanan hidupnya, Michael mempunyai banyak kendala, termasuk kesulitan finansial dan kecanduan narkoba. Namun untungnya semua berubah pas dia bertemu dengan keluarga Tuhoi yang baik hati dan mau membantunya. The Blind Side begitu sederhana menceritakan kisah biopik seorang Michael O'Hare, tetapi sekali lagi bisa begitu menyentuh dan menginspirasi. Film ini juga langsung mengangkat karir seorang Sandra Bullock. Aktingnya sebagai Lake Annie Tuhoi ini sangat-sangat mengesankan, terbukti dengan raihannya di ajang Oscar sebagai Best Actress. He's changing my. The Blind Side. For missing the target from there, you want bloody shooting!
say I was the best manager in the country. Selanjutnya, The Damned United 2009. The Damned United merupakan film biografi olahraga yang rilis pada tahun 2009 ini, ditulis oleh Peter Morgan dan digarap oleh Tom Hopper, seorang sutradara yang sukses meraih penghargaan Oscar. Film yang berdurasi sekitar 98 menit ini diangkat dari novel berjudul The Damned United karya David Peace yang ceritanya mengisahkan tentang Brian Clough, seorang pelatih legendaris klub Nottingham Forest. Film ini dibintangi oleh Michael Sheen, Timothy Spall, Jim Broadbent, dan Stephen Graham. The Damned United ini membawa kita mengikuti perjalanan Clough sampai dia melatih Leeds selama 44 hari yang menguras emosi, lengkap dengan konflik Clough-Revie, persahabatan Clough-Taylor, serta intrik-intrik dan prestasi yang menobatkan Clough sebagai salah satu manajer terbaik. The Damned United ini sukses menampilkan kisah yang jujur tentang biopik Brian Clough dengan pembawaan yang komedi bikin filmnya nggak ngebosenin. Michael Sheen pun selaku tokoh utama tahu cara memainkan perannya sebagai Brian Clough. Beautiful game. After 13 happy and successful years. Santi, what's happening in Indonesia? Do you still consider yourself Indonesian? Selanjutnya, Susi Susanti Love All 2019. Susi Susanti Love All sesuai namanya, film biografi olahraga asal Indonesia ini mengisahkan perjalanan hidup dari atlet bulu tangkis putri yaitu Susi Susanti. Film yang diproduksi oleh Damn I Love Indonesia Movies ini digarap oleh sutradara Sim F dan dibintangi oleh aktor-aktris terkenal Indonesia, yakni Laura Basuki, Dion Wiyoko, Jenny Jang, dan Chen Queen Ha. Mengisahkan kisah Susi Susanti yang menjadi pebulu tangkis jago pada usianya yang baru 14 tahun sampai menjadi atlet kebanggaan Indonesia. Dengan bimbingan dari pelatihnya dan janji kepada ayahnya, Susi Susanti berhasil mendapatkan pengakuan dunia. Sementara dirinya juga merasakan konflik batin atas cacian yang diterima karena keturunan Tionghoa. Udah jelas kalau Laura Basuki ini menjadi tonggak utama dari film ini. Penampilannya sebagai Susi Susanti begitu hidup dengan karakternya yang ambisius dan kaku. Chemistry dia dan Dion Wiyoko juga sangat intimate. Susi Susanti Love All juga memberikan pemahaman bahwa lawan terbesar manusia adalah diri sendiri. Selain itu, pentingnya untuk menghargai perbedaan adalah salah satu kunci untuk menyatukan keragaman. Dan untuk tidak membedakan kawan dari lawan. I don't consider. Oh, thanks. I appreciate it. That's okay. Selanjutnya, The Wrestler 2008. Sama halnya dengan $1 Million Baby, The Wrestler juga merupakan film olahraga bertema tinju. Darren Aronofsky menjadi sutradara sekaligus juga ikut memproduserinya. Film ini dibintangi oleh Mickey Rourke, Marisa Tomei, dan Evan Rachel Wood. Film ini mendapatkan review positif dari para kritikus. Dari IMDb aja mendapatkan rating sebesar 7,9. Rotten Tomatoes mendapatkan skor sebesar 98% dan Letterboxd mendapatkan 3,9. Menceritakan tentang seorang pegulat bernama Randy The Ram Robinson yang pernah sangat sukses. Walaupun udah melewati masa keemasan, dia masih tetap menjadi raja ring gulat. Namun kenyataannya nggak semudah itu. Usia adalah tamparan yang paling kejam. Sadar bahwa dia tak lagi kuat, akhirnya dia harus move on dari olahraga yang pernah mengeluh-elukan namanya. Kelebihan dari film ini bukan cuma pada naskahnya aja, tapi juga penggarapannya yang sempurna. Tapi juga dari penampilan sensasional ketiga tokoh utamanya, khususnya untuk Mickey Rourke yang sudah seperti nyawa dalam film ini. Film ini udah kayak pertunjukan solo untuknya dan tentunya menjadi performa yang sempurna dari Mickey. Live hard, play hard. Dan untuk yang terakhir, ini ada film Dangal 2016. Dangal merupakan film drama olahraga asal Bollywood yang diangkat dari kisah nyata seorang pegulat amatir yang meraih putrinya buat menjadi perempuan juara kelas dunia pertama di India dalam bidang olahraga tersebut. Film ini disutradarai oleh Nitish Tiwari dan dibintangi oleh Amir Khan, Fatima Sana Sheikh, Sanya Malhotra, dan Saski Tanwar. Rilis pada tahun 2016, film ini mendapatkan sambutan positif dari kritikus ataupun penonton awam. Dangal diangkat dari kisah nyata Mahavir Singh Pongat,
ex pegulat yang pas muda pernah menjadi juara nasional. Dia nggak melanjutkan karirnya ke tingkat internasional, namun menginginkan anak laki-lakinya kelak mampu meneruskan mimpinya. Sayangnya dari ketiga anaknya tidak ada satupun yang berjenis kelamin laki-laki. Sempat putus asa, akhirnya Mahathir memutuskan untuk melatih kedua anak perempuannya, yaitu Geta dan Babita. Dangal merupakan film drama keluarga yang punya bumbu yang pas. Perjuangan, kasih sayang, momen lucu menjadi bagian yang membuat film ini begitu seru untuk ditonton. Dangal juga menyuguhkan kisah yang mampu menarik hati penonton dari berbagai kalangan. मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? Itulah daftar film motivasi olahraga yang bisa kalian pilih. Bukan cuma menghibur doang, tapi juga film motivasi olahraga ini juga penuh dengan kisah perjuangan yang sangat menyentuh.